Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'd. Usikum wa nafsi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Wah, nggak dapat kursi itu. Perlu ruang kelas khusus ya ini. Baik, alhamdulillah, kita melanjutkan yang kemarin ya. Masih ingat yang kemarin? Kemarin kita sudah membahas ashabul furud ya, dengan bagian-bagiannya. Kemarin kita sudah bahas di bagian zaujun, zaujah, bintun, bintu benin. Ya, sampai situ ya. Kemarin zauj berapa? Kalau istri meninggal, dia dapat bagian berapa aja kemungkinan? Setengah atau seperempat. Kalau istri seperempat atau seperdelapan. Setengah si suami ini kalau istrinya meninggal tidak punya anak. Seperempat kalau punya anak. Zaujah seperempat kalau suami tidak punya anak. Seperdelapan kalau punya anak. Kemarin kita contohkan ya. Kemudian kemarin kita bahas juga bintun. Bintun bagiannya berapa aja? Kemungkinan setengah, 2/3 atau asabah bil ghaib. Setengah kalau sendiri, satu orang anak perempuan. 2/3 kalau lebih dari satu. 2, 3 dan seterusnya. Dapat 2/3. Bil ghair kalau ternyata ada ibnun. Artinya orang tuanya meninggal, anaknya ada laki ada perempuan. Maka bintun nggak dapat setengah, nggak dapat 2/3. Tertarik sama ibn. Asobah bil ghair. Clear ya? Kemarin udah kita bahas. Sekarang bintu benin. Bintu benin. Cucu perempuan dari anak laki. Berapa kemarin? Copy paste dari ini ditambah berapa? 1/6. Setengah atau 2/3 atau 1/6 atau bil ghair. Atau bil ghair. Sama ya, setengah kalau sendiri, 2/3 kalau lebih dari 1, artinya 2 ke atas. 1/6, kapan 1/6? Ayo. Kapan dapat 1/6? Kalau bintun dapat setengah. Ingat ya. Kalau bintun dapat setengah, maka bintu benin dapat 1/6. Oke? Ya, satu ini terserah, nanti bisa 2, bisa berapa. Yang penting ini setengah. Kalau 2/3, bintu benin tidak dapat. Karena sudah diambil bintun. Dapat bil ghair. Kapan bil ghair? Kalau ada ibnu benin, artinya bareng saudaranya. Oke ya? Ini jelas nggak nih? Itu kelihatan ya? Nggak kelihatan. Di sini aja duduknya, kelihatan di situ. Ya, jadi bintu benin dapat bil ghair kalau ada ibnu. Oke ya? Jelas? Kita ini mengulang kemarin nih. Oke, sekarang kita masuk di bagian sini. Kalau udah selesai, kita masuk di bagian ini. Ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab. Ukhtun syakikoh dulu, saudara kandung dari mayit. Saudari ya, saudari kandung dari mayit. Berapa bagiannya? Bagiannya itu copy paste dari bintun.
Berapa bagiannya? Bisa jadi setengah, bisa jadi 2/3, bisa jadi bil ghair, ditambah 1 ma'al ghair. Ya, ma'a ya, saya tulis ma'a saja. Jadi setengah atau 2/3 bil ghair plus ma'al ghair. Plus ma'al ghair. Artinya sama kayak bintun, cuma tambah ma'al ghair. Kemarin ma'al ghair kenapa? Masih ingat nggak? Ya, ma'al ghair kalau ahli warisnya cuma bintun atau bintub benin. Ibnunya nggak ada, maka dia asobah ma'al ghair. Oke? Jadi copy paste dari bintun cuma ditambah ma'al ghair. Tapi nanti persyaratannya juga lebih ketat. Ini nggak ada, ini juga nggak ada. Ya, setengah kalau sendiri, 2/3 kalau 2 ke atas. Bil ghair kalau ada akun syakik, ya nggak? Ma'al ghair kalau ahli waris perempuan semua. Oke ya. Sekarang ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab, saudari sebapak. Ya, syakikoh. Nah, kalau ukhtun li'ab, copy paste dari bintu benin. Copy paste dari bintu benin. Jadi berapa itu? Setengah. 2/3. 1/6. Aduh, nggak muat tempatnya nih. Bil ghair. Tambah 1 ma'al ghair. Bintu benin. Copy paste dari bintu benin, cuma ditambah apa? Ma'al ghair. Cuma bedanya bintu benin ini dapat 1/6 kalau bintun dapat setengah. Ingat ya, kalau bintun dapat setengah, ada bintu benin, maka dia dapat 1/6. Sebaliknya, kalau ukhtun li'ab dapat 1/6, kalau ukhtun syakikoh dapat 1/2. Paham ya? Jadi kalau bintu benin dapat 1/6, kalau bintun dapat setengah. Kalau ukhtun li'ab dapat 1/6, kalau ukhtun syakikoh dapat 1/2. Bil ghair kalau ada akhun li'ab. Ma'al ghair kalau ahli warisnya anak perempuan, saudara perempuan yang kandung nggak ada. Jadi diambil sama ukhtun li'ab. Gampang tidak? Kan copy paste saja kan? Dipindah tambah ma'al ghair. Dipindah tambah ma'al ghair. Jahalub? Hah? Oh, susah di mana? Cuman tambah ma'al ghair. Nah, ini sama kan? Nggak ada beda. Cuma tambah ma'al ghair. Ini sama dengan ini. Cuma tambah ma'al ghair. Coba tanya, kalau nggak jelas tanya. Mumpung ada kesempatan. Beda apanya? Beda. Artinya gini ya. Jadi dia dapat setengah itu kalau ini nggak ada. Artinya setengahnya kan harusnya dapat ini kan. Tapi karena ada ukhtun syakikoh ya diambil ukhtun syakikoh. Nah, kalau nggak ada semua ini, maka dia dapat setengah. Misalnya gini ya. Ada orang meninggal. Misalnya Fatimah meninggal. Fatimah
meninggal ya. Dia ninggalin saudara perempuan, namanya Aisyah. Sendiri maka dia dapat setengah. Karena sendiri kan dia, artinya saudara perempuan sendiri. Tapi kalau ada bintun, misalnya Fatimah punya anak perempuan, namanya Zainab. Berarti anak perempuan berapa? Anak perempuan berapa? Sendirian? Setengah. Nah ini nggak dapat setengah. Kenapa? Ada anak perempuan, berubah jadi seperenam. Afwan. Asobah ma'al ghair, antum gimana sih? Asobah ma'al ghair. Seperenam itu kalau ini sama ini, maaf. Ma'al ghair. Kenapa? Ahli warisnya perempuan. Jadi sisanya diambil siapa? Ambil Aisyah. Sebenarnya dapat setengah juga sih ya. Kan diambil setengah jadi setengah sisanya. Jadi ma'al ghair tadi kan kalau ahli warisnya perempuan. Anak perempuan maksudnya. Oke. Ini sebagai contoh. Jadi kalau dia sendiri, berapa tadi? Ini kalau nggak ada, berapa dia? Setengah. Ya kan? Ini kalau anak perempuan nggak ada, misalnya ini kan gadis ya. Gadis tapi duitnya banyak. Meninggal, nggak ada siapa-siapa. Cuman saudara perempuan saja. Mau sekandung, mau sebapak. Kalau seibu beda loh ya. Sebapak misalnya atau sekandung, maka dia dapat berapa? Setengah. Kalau saudara perempuannya ada 2, berapa? 2/3. Karena lebih dari 1. Kalau 3, ya sama, tetap 2/3. Kalau saudara perempuannya 5, ya sama saja 2/3. Tinggal dibagi ber-5. Oke? Asobah bil ghair. Oh, ternyata Fatimah itu punya saudara 1 laki-laki. Misalnya siapa? Ahmad lah ya. Ahmad. Nah, ini jadinya apa? Ini asobah bin nafsi. Ya kan? Akhun kan? Asobah bin nafsi. Ini kebawa sama Ahmad. Jadi bagian Aisyah 2 separuh dari Ahmad. Kalau Ahmad dapat 2, Aisyah dapat 1. Ibaratnya kalau duitnya 3 miliar, 2 miliar diambil Ahmad, 1 miliar diambil Aisyah. Jelas? Udah ketemu kan? Kapan dapat setengah, kapan dapat 2/3, kapan bil ghair, kapan ma'al ghair. Jangan bingung. Intinya kemungkinannya setengah, 2/3 bil ghair atau ma'al ghair. Ya, ukhtun liab hampir mirip ya. Tadi 1/6 kalau saudara kandungnya dapat setengah. Misalnya ya. Lah, permanen ini yang biru. Ya. Oh iya, permanen yang biru. Harus dipisah ini. Jadi misalnya Fatimah punya saudara perempuan sekandung, Aisyah. Saudara sebapak, siapa namanya? Ya Zainab lagi nggak apa ya. Ini cuma sebapak. Maka Aisyah setengah, Zainab 1/6. 1/4 dari mana 1/4? Ini tadi 1/6. Kalau ini dapat setengah. Maksudnya begitu. Gitu ya. Bil ghair. Kalau ada saudara sebapak. Saudara laki-laki berarti ya. Oke. Harus ini loh, fokus loh ya. Udah selesai loh ya. Zaujun, zauja, bintun, bintu bunin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab.
Sekarang kita naik ke atas. Naik ke atas siapa? Abun. Abun berapa bagiannya? Abun itu bagiannya 1/6 atau 1/6 plus asobah. Sisa ya. Atau sisa saja. Jadi kemungkinannya 1/6, 1/6 plus sisa, atau sisa saja. Emang apa bedanya? Oh beda. 1/6 sama sisa pasti beda. 1/6 plus sisa, ya pasti beda. 1/6 itu kapan? Kalau ada ahli waris laki-laki. Ini sebagai ini aja penjelasan saja. Yang penting antum tahu bapak dapat 1/6. Kalau ibnun ada, dia langsung 1/6. Kenapa? Asobah diambil ibnun. Bapak nggak bisa. Jadi ibnun yang dapat asobah bin nafsi. Ya, menang ibnun daripada bapak. Ya, 1/6 kalau ada anak laki-laki. Kalau ada. Kalau nggak ada, ahli warisnya anak perempuan. 1/6 plus sisa. 1/6 kalau ada sisa, dia ambil. Kan dia asobah bin nafsi. Yang terakhir, sisa. Kalau tidak ada keturunan, langsung sisa semua. Saya ulangi ya. 1/6 kalau ada anak laki-laki. Pokoknya ada anak laki-laki. Mau ada perempuan sama laki, terserah. Apa? Laki, perempuan, terserah. Pokoknya ada anak laki-laki. Atau anak laki sendiri. Langsung dapat 1/6. Kalau anak laki-laki nggak ada, keturunan laki-laki juga nggak ada, bintun atau bintu benin, maka 1/6 plus sisa. Ternyata nggak ada keturunan sama sekali, sisa. Asobah bin nafsi. Jelas? 1/6 atau 1/6 plus sisa atau sisa. Tadi udah jelas-jelasin ya? Udah kita jelasin ya? 1/6 kalau ada anak laki-laki. 1/6 plus sisa kalau ahli waris cuma anak perempuan. Kalau tidak anak, sisa. Oke. Jaddun copy paste dengan bapak. Idem ya, saya tulis idem ya. Idem dengan bapak. Sekarang ummun. Ummun itu kemungkinan 2. Itu sama ya? Ya, kakek sama bapak. 1/3 atau 1/6. Ya, jadi ibu kemungkinannya 1/3 atau 1/6. 1/3 kapan? Kalau tidak ada keturunan atau saudara lebih dari 1. Saudara lebih dari 1. Saudara mayat maksudnya ya. Jadi misalnya gini ya. Misalnya contohnya biar antum tergambar. Misalnya Ahmad menikah sama Aisyah. Kemudian punya anak namanya Hamid. Hamid menikah dengan Fatimah. Kemudian, nah si Hamid meninggal, tapi sempat punya anak, misalnya Fahri. Berarti posisi Aisyah apa? Aisyah posisinya apa? Oh istri itu siapa? Yang meninggal Hamid. Berarti Aisyah adalah
Ibu. Tadi ibu dapat berapa? 3. Kalau nggak ada Fahri. Gara-gara ada Fahri, dapatnya 1/6. Paham? Atau dengerin ya. Atau misalnya yang meninggal siapa? Hamid kan ya? Ini Hamid kan anaknya apa? Aisyah sama Ahmad. Nah, Hamid itu punya saudara, misalnya siapa? Fadil. Satu. Punya saudara satu lagi, siapa? Jamal. Saudaranya 2. Ya anaknya Aisyah juga kan berarti. Nah, ketika ada 2 saudara si mayit ini, Hamid punya saudara 2 kan? Jamal, Fadil. Maka Aisyah tidak jadi. Misalnya Fakhri nggak ada ya. Tadi kan gara-gara anak, sekarang anaknya nggak ada aja. Anaknya dihilangin. Berarti menikah belum sempat punya anak. Hamid meninggal, ada saudara 2 nih, Jamal sama Fadil. Aisyah nggak jadi dapat 1/3. Kenapa? Ada saudara si mayit, mau laki mau perempuan sama aja. Ada 2. Maka turun menjadi 1/6. Kalau cuma 1 nggak ngaruh, tetap 1/3. Jadi kalau cuma si Fadil saja misalnya, dia tetap 1/3. Jadi syaratnya harus 2. Mau laki mau perempuan sama saja. Intinya 2. Berarti 1 anak itu setara dengan 2 saudara berarti ya? 2 saudara laki-laki. Jadi itu ada. Nah, ini dilogikakan ya. Wallahu alam, nggak tahu saya. Saudara, jangan anak lo ya. Saudara mayit, karena kita bahasnya mayit lo ya. Saudara mayit kok ada 1, tetap 1/3 Aisyah. Tapi kalau ada Jamal, masih hidup Jamalnya ini, maka Aisyah dapat 1/6. Jadi kalau ada Fahri tadi berapa? 1/3 ya? Kalau ada Fahri 1/6. Ya, kalau sama Aisyah ya cucu. Tapi kalau sama mayit adalah anak. Oke? Clear? Sekarang nenek. Nenek itu 1/6 dari ibu ya. Nenek dari bapak sama juga 1/6. Jadi misalnya Fahri ya. Fahri meninggal. Emang ada nama Fahri di sini ya? Berarti anak baru Fahri. Fahri meninggal. Berarti Aisyah statusnya sebagai apa? Hah? Nenek. Nenek kan ya? Dapat nggak kira-kira? Hah? Dapat nggak? Aisyah itu, jadi Fahri punya bapak Hamid kan, punya nenek Aisyah, punya kakek Ahmad. Kalau Fahri meninggal ada Hamid, kakek nggak dapet, nenek apalagi nggak dapet. Ketutup siapa? Hamid. Kan jalurnya putus ketutup, ya kan? Ada Abun kan? Hamid kan? Paham nggak? Jalurnya lebih dekat bapak, kakek ketutup, nenek ketutup. Kecuali kalau nenek dari jalur Fatimah. Kalau jalur Fatimah tetap dapat. Istimewanya nenek dari jalur ibu ya. Misalnya Fatimah masih punya ibu
namanya Kulsum. Maka ini dapat, kalau ada Fatimah tetap nggak dapat, maaf. Ya, kalau dari Fatimah, berarti kan neneknya Fahri kan, tapi di jalur ibu. Cuman karena masih ada ibu, tetap nggak dapat. Karena ketutup sama ibu. Iya, gak istimewa. Maksudnya kalau nggak ada ibu ya. Kalau misalnya Fatimah udah meninggal, itu nenek dapat. Kalau jalur ibu. Berarti sama aja kan ya? Ya, karena ketutup sama ibunya. Mohon maaf. Oke, tinggal satu. Kan udah semua kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa? Akhun li'um atau ukhtun li'um. Ini bagiannya sama kayak ibu. 1/3 atau 1/6. Kapan 1/6? Kalau sendiri. Kalau sendiri 1/6. Kalau berdua ke atas 1/3. Ini bebas ya. Mau saudara laki-laki 2 atau saudara laki saudari, ya, saudari perempuan berarti ya. Jadi akhun li'um plus ukhtun li'um atau dua-duanya akhun li'um. Artinya 2 saudara laki-laki seibu atau 2 saudari seibu. Maka 1/3. Tapi kalau cuma saudari satu saja, maka didapat 1/6. Kalau saudara laki-laki satu saja, artinya nggak ada saudara perempuan ya, maka dapat 1/6. Tapi kalau berdua, baik sama atau campuran, maka 1/3 dibagi berdua. Dan istimewanya ini tidak dibedakan, laki perempuan sama, nggak pakai hitung kepala ya, kepalanya dihitung sama. Biasanya kan tadi kan kalau di asobah itu kan laki 2, perempuan 1. Kalau di akhun li'um, ukhtun li'um tidak ada. Sama persis. 1/3 kalau berdua. Ya. Kalau sendiri 1/6. Sudah selesai. Al-furud sudah selesai. Tapi memang syaratnya agak berat Akhun li'um, ukhtun li'um ini syaratnya furu betul-betul hilang. Abun nggak ada, jadun nggak ada, aman dia. Pokoknya jangan sampai ada ini, jangan sampai ada ini, jangan sampai ada ini. Paham ya? Ya. Jadi kalau misalnya siapa ini? Kita contohkan ya. Fadil tadi kan ya? Fadil yang meninggal Hamid ya berarti ya. Hamid meninggal. Hamid meninggal. Ada Fadil. Kita hapus. Jadi Hamid meninggal. Ada saudara nggak? Tadi Fadil ya saudara ya. Ini saudara. Maka dapat nggak Fadil? Dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Ada Fahri. Ada anak. Oh iya, saudara Ya. Enggak, ini saudara seibu maksud saya. Anggap aja saudara seibu. Saudara seibu ketika ada anak, nih Ibnun nih, maka langsung angus. Langsung the end. Habis dia. Misalnya Fahri nggak ada. Tapi di situ ada Ahmad, bapaknya Hamid, ada Abun.
Misalnya Ahmad ini punya bapak namanya siapa? Musa. Misalnya ya, Ahmad ternyata udah meninggal duluan. Hamid meninggal, ninggalin kakek. Maka saudara seibu si Fadil tidak dapat. Tapi kalau ini nggak ada, ini nggak ada, dapat nggak? Nggak ada semua, maka dia dapat 1/6. Saudara seibu ya. Kok bagi 2 sama siapa? Dia sendiri kok bagi 2. Hamid kan yang meninggal, Hafiz. 1/6. Ternyata ada Jamal. Saudara seibu loh ya maksudnya. Saudara seibu 2. Saudara seibu 2. Maka jadi berapa? 1/3. Itu maksudnya. Jadi yang penting tidak ada bapak, nggak ada kakek, nggak ada anak. Kalau nenek enggak. Jat ya. Oke? Selesai. Ashabul furud. Ini harus hafal lah. Bagian ini harus hafal. Jadi suami 1/2 atau 1/4, zaujah 1/4 atau 1/8, bintun 1/2, 2/3 atau bil ghair. Kemudian bintu benin 1/2, 2/3, 1/6 bil ghair. Ukhtun syakikoh sama dengan bintun, kayak ya. Bagiannya persis, tapi ditambah ma'al ghair. Ukhtun li'ab sama kayak bintu benin, ditambah ma'al ghair. Bapak 1/6, 1/6 plus sisa atau sisa saja. Jaddun sama. Umun 1/3 atau 1/6. Jaddah 1/6, 1/6. Kemudian terakhir, akhun li'um 1/3 kalau lebih dari 1, 1/6 kalau hanya 1. Ingdakum soal? Ada pertanyaan? Jelas apa bingung? Ya, apa Pak? Jadi yang contoh ada Fatimah punya satu saudara perempuan itu. Fatimah? Yang udah dihapus ada perempuan punya saudara perempuan. Ya. Itu kan dapat 1/2 gitu. Ya, 1/2. Itu sisanya itu gimana? Nah, sisanya nanti pendapatnya ulama macam-macam. Ada yang mengatakan dikembalikan ke Baitul Mal untuk hajat umat Islam. Ada yang mengatakan dikembalikan ke zawul arham. Artinya ke kerabat yang nggak dapat. Ada yang mengatakan seperti itu. Artinya di situ beda pendapat di antara ulama. Jadi masuk ke kas negara gitu, setengahnya. Iya, Baitul Mal. Tapi ada yang mengatakan, loh, itu kan harta warisan, kembalikan ke keluarganya dong. Lah kan keluarganya nggak ada, cuma saudara perempuan saja. Jadi di situ ada khilaf di antara ulama. Oke, ada yang lain? Oh, kalau ada saudara laki-laki langsung habis. Asoba bin nafsi. Iya. Ada yang lain? Yang nanya, yang minta kejelasan? Sebenarnya tinggal satu materi, itu tentang mahjub. Mahjub itu terhalang. Sebenarnya antum udah belajar tadi. Mungkin sekarang aja, 1 menit. Mahjub itu ada 2. Mahjub itu terhalang ya. Ada terhalang itu mengurangi, ada yang betul-betul menghapus. Mengurangi itu kayak tadi itu. Harusnya 1/3 karena ada anak jadi 1/4. Nah, itu namanya mengurangi. Mengurangi. Jadi tertutup tapi tertutup separuh. Ada yang langsung menghilangkan. Ya tadi, jadun ada abun, maka jadun
tertutup sama sekali. Betul-betul nggak jadi ahli waris. Ya kan? Karena ada itu namanya mahjub hirman. Jadi diharamkan jadi ahli waris, mahrum. Jadi betul-betul hilang dia, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau umun ada anak atau cucu laki-laki atau ada anak perempuan, maka turun jadi 1/6. Itu namanya mahjub tapi mengurangi saja. Yang nukson. Jadi mahjub nukson. Berarti udah selesai ya. Itu aja. Misalnya ada ibnun. Nah ini namanya mahjub hirman. Betul-betul nggak dapat semua. Itu namanya mahjub hirman. Akhun hilang. Ukhtun syakikoh hilang. Pokoknya hilang semua. Ini hilang semua. Ini apalagi? Itu namanya mahjub Jadi kehadirannya itu menutup yang lain. Secara hirman. Jadi babar belas nggak dapat. Sama sekali nggak dapat. Kalau ini hanya turun saja. Namanya mahjub nukson. Tapi kalau hilang sama sekali, mahjub hirman. Bukan fi ya, hirman. Kalau yang mengurangi nukson. Oke, cukup ya. Pas adzan isya kita tutup pertemuan kita dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.